Oke, selamat datang lagi di channel Ulas Jersey. Dan suasananya berbeda dan kayaknya kalian tahu ya, ini bukan punya saya ya. Karena di sebelah saya sudah ada seseorang yang sangat misterius. Dia adalah salah satu reviewer jersey juga yang tentu saja subscribernya berkali-kali lipat di atas saya. Tapi wajahnya tidak kelihatan. Jadi gue udah mulai berpikir buat nutupin muka gue. Lo udah mirip nih. Iya nih. Gue udah mulai kayak Kakashi nih kalau lihat nih. Gue udah mulai begini. Ntar lagi turun sini mata doang. Benar. Lu pakai kacamata sekalian, Bro. Oh iya benar. Apa gue gini ya? Nih. Ini adalah face shield Nagita Slavina. By the way. Gue sudah bersama Bung Spidey. Apa kabar? Jadi ini gue lagi main ke studionya, kita lagi bikin konten, tunggu aja di channelnya. Seru ya. Agak kita beda lah dari yang coba bikin beda dari yang benar. Pokoknya nanti tungguin di channelnya Lokal Jersey. Siap. Oke. Ini sebenarnya gue pengen ngobrol-ngobrol tentang, gue tuh penasaran. Lu mulai koleksi dan mulai nge-review, ceritanya gimana sih? Kita mulai dari awal mula lu ngoleksi deh. Waduh, ini panjang ya. Gak apa-apa nih. Ya, tapi coba gue persingkat intinya. Ya gue mungkin kayak Gibran juga, kayak teman-teman di rumah juga kolektor jersey, biasanya berangkat dari jersey tim Eropa atau tim nasional negara lain. Jadi gue memang pecinta Real Madrid sejak gue SMP. Tapi gue baru bisa beli jersey itu setelah gue kerja karena ketidakmampuan gue untuk membeli jersey original. Gue akuin kok dulu gue pernah beli baju KW pasti ya. Grade Ori nggak, Thailand, KWAA Thailand awal-awal. A3 itu gue sempat beli karena gue nggak mampu dan yang ada di pasar itu. Betul. Gue sempat ngerasain, tapi setelah gue kerja, gue punya uang sendiri, gue mulai koleksi tuh, koleksi ke depan dan koleksi mundur. Artinya yang gue belum punya gue beli. Betul. Barengan juga ya, ibaratnya semakin tahun mungkin kemampuan semakin bertambah. Gue bisa beli juga baju Brazil. Gue cinta banget tim nasional Brazil dari kecil. Karena bokap gue juga fansnya timnas Brazil. Gue juga memiliki kesukaan yang sama, tapi untuk jersey Ronaldo doang. Jersey Ronaldo doang? Betul. Bisa barter gitu. Gue ada 2000. Gak pernah cerita lo. Baru cerita ya. Gue ada 2002, 2006 sama ada satu 2000. 2006 ada ya? 2006 kan dia Piala Dunia. Yang nyetak gol ke-15. Iya, gol ke-15. Terus sama gue punya jersey Brazil tahun 2000, tapi kan dia cedera. Tapi gue hantem bodo amat Ronaldo. Saya siapa? Asal. Bolehkah? Nanti, pokoknya jersey-jersey kayak gitu bisa mudah didapatkan sebenarnya. Siap. Jadi lu itulah cinta awalnya Brazil. cinta tim nasional Brazil, gue koleksi, gue ada koleksi sendiri di dua tim itu. Ada juga sesekali beli-beli jersey yang beda, unik, bahannya aneh-aneh gitu. Tapi saat itu memang gue murni suka klub, suka pemain, sama timnya lah gitu. Nah, sampai 2017 itu gue dapet ide entah dari mana, kebetulan di kerjaan gue suka keluar kota, dan tiba-tiba gue perhatiin, gue sebenarnya nggak pernah merhatiin ya, bukannya gue nggak cinta akan klub lokal, tapi gue tidak terlalu memperhatikan jersey klub lokalnya. Dan pada saat itu gue sadar ternyata aparel lokalnya juga sudah makin lumayan. Saat itu tahun 2017 ya. 2017 Liga baru mulai lagi tuh setelah di band itu. Dari situ gue berpikir, wah keren nih kalau gue jalan-jalan keluar kota, gue beli bawa pulang, oleh-olehnya adalah jersey tim kota tersebut. Ya sama aja kalau kita ke Manchester pasti lu bawa pulang jersinya gitu. Kira-kira begitu. Betul. Karena muatannya lokal ya gue lokal aja. Dari situ gue beli, entah tertarik gue bikin IG review lah ya. Instagram lagi kunceng kan ya. Gue pakai istilah gue colate-colatehan yang mungkin sok-sok tinggi atau apa. Terserah. Sampai suatu saat gue kepikiran bikin channel YouTube dan gue pengen beda. Tercetuslah ide pakai topeng. Gitu ceritanya. Oke. Berarti masih ingat gak jersey pertama yang dibeli apa? Jersey pertama yang dibeli itu sebenarnya PSMS Medan. DJ Sport. Oh iya tahu. DJ Sport awal pertama. Tapi gue review pertama itu bukan PSMS. Entah Madura United atau apa gitu. 2017. Mizuno berarti ya kalau Madura ya? Mizuno apa udah MBB gitu gue. Iya. Oh enggak, karena IG-nya tuh udah jalan satu musim dulu, baru review MBB YouTube ya gitu. MBB yang gini ya berarti ya? Yang bukan yang kerah. Quick chicken yang dicetek gitu. Iya. Yang agak suka bubble gitu. Kira-kira gitu.
Oke, berarti lu mulai 2018 untuk YouTube. Dan memutuskan untuk menggunakan topeng. Topeng. Ini yang unik. Apa alasan lu menggunakan topeng? Kan kalau muka biasa kan nih muka pas-pasan ya. Betul sih. Meski kan kayaknya nggak ada yang keren gitu kan. Betul. Karena gue bukan millennials loh. Ya gue bisa, "Hi guys, welcome back to my channel." Dengan gue nggak bisa kayak gitu. Betul. Aduh, malu sama umur. Cuma kenapa? Kayaknya sebenarnya kalau orang bilang, "Wah, ini terinspirasi sama Motomobi ya." Kalau dibilang itu ya mungkin ada lah ya. Ada. Kita kan ya mereka namanya udah duluan pasti kan kita terinspirasi gitu ya. Betul. Tapi yang jelas kenapa Spider-Man? Jadi gue tuh seneng banget beli belanja online, tapi yang di luar. Jadi gue suka ke AliExpress. Oke. Dan nggak tahu iseng aja. Gue search di AliExpress Spider-Man mesh, dia keluar gitu. Memang harganya lumayan mahal. Lumayan mahal. Ya. Jadi udah gue beli nyampe sini. I'm Spider-Man. Wah. Langsung gue bikin channel YouTube. Udah gitu aja. Dan terinspirasi sama siapa namanya dan karakter Spider-Man Indonesia, Christian Carrasco itu juga ada persentasenya juga gitu. Jadi benar. Pakai topengnya itu bisa gua kumas dengan baik gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa Spider-Man, karena Carrasco. Kayak gitu kan. Betul. Dia sudah jadi legend di Indonesia. Udah pernah ketemu tapi sama Carrasco? Sebenarnya ya pas rencana tuh video ke 100 gua tuh harusnya tuh sama Carrasco. Jadi mau gue bikin lucu lah, bercanda lah. Oke. Artinya you are part of my history lah. Iya, betul. Cuma memang belum kejadian sih. Sebenarnya karena dia nggak jauh di Tangerang sih. Dia punya SSB di sana. Nanti anytime sih bisa bikin konten sama dia. Mungkin nanti cari momennya aja yang bagus kapan. Benar. Oke, jadi terinspirasi dari Carrasco. Kira-kira pakai topeng. Tapi meskipun pakai topeng gini, apakah untuk menghindari kejaran dari aparel yang bisa juga kurang terima? Bisa juga, ada yang marah gitu di review jelek gitu ya. Siapa sih itu tuh orang kan gitu. Tapi kadang kalau orang jadi misteri kan kayaknya beda ya. Iya, benar. Orang jadi beda ngelihatnya kan gitu. Betul, kayak iya benar sih. Benar sih, persona kayak gini kan emang masih di Indonesia kan masih cukup diminati ya kayak gini. Benar, yang aneh-aneh, yang unik-unik, yang ditutup-tutupi. Betul, yang memerankan kayak siapa sih ibaratnya kalau disulap tuh sekretariana atau siapalah itulah yang dikit-dikit godek itu pokoknya. Oh, berarti lu mulai 2018 untuk bertopeng-topeng. Oke. Dan lu itu bisa dibilang berarti menjalin hubungan cukup erat sama brand-brand ya? Iya, aparel Indonesia ya. Sama klub juga sih. Ada beberapa sih. Ya tinggal apa ya? Ini kan teknik kita ya. Apakah suara kita didengarkan? Untuk beberapa poin sih ternyata didengarkan. Tapi kan nggak langsung gua harus ketemu sama pemilik klubnya, enggak. Mereka kan punya manajemen sendiri. Betul. Ya ada beberapa yang gua kenal, jaga hubungan baik. Saya halo, kadang mereka ngirim juga, gitu ya. Ya nggak salah juga kita merespon dengan baik. Betul. Dan kita kan jadi bahan konten kita kan. Pada akhirnya kan konten kita semakin banyak. Gitu kira-kira. Oke, berarti lu membeli jersey juga, terus nanti kadang-kadang dapat kiriman juga. Minta di review. Karena kan memang paling yang review jersey di Indonesia tadinya ya setahu gua ya itu nggak ada ya. Ada tapi nggak konsisten. Ibaratnya mungkin timnya dia doang gitu. Lu ya? Gua pernah ngeliat jersey review Persela lo. Dan itu bisa tuh. 4 tahun. Nggak ada. Wah, keren banget. Intinya gue melihat konsistensinya memang itulah yang paling sulit ya. Konsistensi itu paling sulit gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lah ini masih ada sampai sekarang gitu. Iya, betul. Masih bisa ada Gibran bikin di konten gue. Betul. Ya, berarti masih seneng gitu. Karena memang gila sama hobi sama jersey. Betul. Berarti lo ngoleksi sebenarnya dari 2017, terus baru nge-review 2018. Sorry. YouTube-nya 2018. 2017 itu udah review. Udah, tapi di Instagram. Oke. Nulis. Nah, kalau di tahun-tahun awal-awal kayak gitu atau sampai sekarang, ada nggak sih jersey yang menurut lo paling berkesan ketika lo review? Paling berkesan ya? Betul. Jersey, ya apapun lah, nggak apa-apa. Kalau dibilang paling berkesan itu karena kita kolektor lama, ini sangat sulit untuk
Valuasi kali ya. Gue ngomongnya lebih ke valuasi. Karena sulit apa? ternilainya. Karena gini, ibaratnya sekarang aparel lokal udah banyak, mereka sudah banyak megang tim-tim Indonesia hampir semuanya, dan sekarang sudah sangat mudah ya dengan digitalisasi, sosial media, marketplace yang sudah banyak memberikan keuntungan buat kita. Betul. Semua sekarang bisa dibeli. Pada akhirnya punya ini. Ini Spider-Man, ada Thor. Hampir. Ada panggilan nih kayaknya nih. Ada Thor. Jadi ternyata kalau orang punya jersey A tidak sesulit lagi untuk membeli jersey yang sama gitu kan. Tinggal jago-jagoan lo, sizing, muat atau enggak lo koleksi. Benar. Nah, dari situ gua ngelihat ada beberapa klub, ada beberapa tim yang memang barangnya tuh tidak dijual atau ada kasus penjualannya segala macam, lo tau lah pasti kan. Pasti. Itulah jersey-jersey yang menurut gue jadinya berbeda. Ini kacamata seorang kolektor ya. Betul. Jadi kacamata kolektor kayak misalnya nih, kasih contoh Mitra Kukarnya 2018. Ya. Yang nggak tahu kenapa tidak dijual, nggak jelas segala macam. Bener. Artinya kalau kita pengen punya jersinya adalah jersey yang dipakai sama pemain. Dan gue dapet yang lumayan, gue bayar juga lumayan. Nah itu yang berkesan menurut gue. Sama paling nomor 2-nya waktu PSMS Medan di Liga 1 yang jersinya berkasus segala macam, akhirnya tidak diproduksi, tidak dijual. Oke. Dan gue sampai saat ini masih tidak punya size yang bisa gue pakai. Faktanya kan sial kan. Karena lu dapet, bukan mesen sesuai keinginan. Bisa aja gue, lu aparel lu bikin lu buat gue lo, tapi kan value-nya sudah tidak seperti itu lagi kan. Benar. Artinya kalau kita dapat yang dipakai pemain, seperti tadi Mitra Kukar, betul. Itu value-nya tuh beda gitu. Benar. Dan menurut gue sih tidak bisa dinilai dengan uang aja gitu. Taste-nya tuh beda. Kira-kira gitu sih yang paling berkesan sih menurut gua. Oke. Nah, itu tadi soal jersey. Ketika mereview, kan tadi kita udah ngebahas ya, ada mungkin apparel yang bla 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 bla, tiba-tiba lu review. Ada nggak yang pernah sampai ngehubungin apparel? Kayak aduh, reviewnya kok gitu sih Mas. Oke. Apakah jadi lebih ke komplain karena narasi negatif dari gua atau apa segala macam? Mungkin. Sebenarnya sih enggak ada yang berani sih. Oh, enggak tahu. Ini topeng ini sebenarnya faktornya sangat-sangat apa ya? Orang tuh langsung Oke, jadi kayak ini siapa sih? Ya udahlah ya, kita jadi mungkin karena mereka faktanya begitu. Faktanya mereka tuh enggak lebih superior dari gue gitu artinya. Yes. Dan mereka percaya bahwa ada sentuhan mungkin kalau memang dikasih ke si Bang Spidey ini gitu Ya gue juga berusaha natural mungkin segala macem. Objektif pun kalau juga memang ya. pun jelek pun biasanya gue ngomong apa adanya. Kalaupun jelek, gue tidak mau menjatuhkan mereka. Bukannya gue tidak mau mengkoreksi mereka. Gue tidak mau menjatuhkan mereka. Artinya gini, gampangnya gini, kalau lo perhatiin review-reviewnya, kalau gue tidak ngebahas secara dalam, artinya memang tidak pantas untuk dibahas secara dalam. Oke. Kira-kira gitu ya? Fair nggak sih menurut lo? Fair lah. Fair. Kira-kira kita begitu. cuma ngebahas, ya udah kita ngebahas. Mana yang baiknya aja. Betul. Bukan artinya gue pembohongan sih. Bukan artinya gue pembohongan. Karena kalau gue akan pembohongan, nanti jadi ya ini tidak baik untuk mereka. Untuk jualannya mereka. Betul. Tapi gue selalu kontak sama mereka. Kalau ada masukan, gue akan japri mereka. Baiknya lu begini-begini, gue ini begini. Karena gue nggak mau menjadi judges mereka di umum. Iya, betul. Kira-kira Pokoknya gitu. kalau ada hal baik kita sampaikan secara natural, baik. Kalau ada yang kurang baik kita sampaikan secara japri aja. Tapi banyak juga loh, for information, banyak juga yang nagih terus. Apa bang kekurangan gue? Ada. Oke. Tapi memang gini, awalnya mungkin gue tidak knowledge gue nggak sejauh itu gitu. Tapi karena gue semakin banyak, gue teman-temanan sama apparel. Betul. Artinya ilmu gue dari dia juga kan gitu kan. Iya, betul. Kira-kira gitu. Oke. Berarti lu dengan beberapa apparel hubungan baik dan mereka juga senang dapat masukan dari kita. Senang juga hal yang berada penting di komunitas itu. Ini kayak contoh nih, ada yang lengan panjang kan nggak ada yang punya. Ini kan khusus. Ini adalah privilege ketika seseorang sering mereview terus brand
akhirnya ya udah nih bang, kita bikinin. Ini kalau lu ngeliat di sebelah situ ada beberapa jersey lengan panjang yang sebenarnya tidak dirilis gitu loh. Hampir semua nggak ada dirilis. Yang Iya. ada dirilis mungkin cuma PSIS Riors. Yes. Tapi gue punya beberapa jersey lengan panjang dan ada beberapa lagi yang nanti akan datang. Tuh, jadi lu bayangin, itulah menyenangkannya. Kayaknya kalau mungkin dalam beberapa bulan ke depan tiba-tiba ulas jersey suaranya jadi deep, terus pakai topeng Batman. Lo tahu ya itu kenapa ya? Jadi mungkin gue juga menginginkan hal yang sama. Boleh, silakan Ya dicoba, kan? bro. Nanti gue tiba-tiba Silakan, bro. Ada tolak ukur kan? iya, tiba-tiba gue pakai topeng yang benar-benar segitu, terus kayak selamat datang lagi di channel Ulas Jersey. Suaranya jadi lebih deep gitu. Aduh. Kayak menarik juga sih. Dan bisa. dan ini gue boleh ngebahas soal keterlibatan lo di komunitas aparel ini nggak? Boleh. Nah, lo kan tergabung juga di Equinox ya. Jadi salah Kalau dibilang satu tergabung enggak. bukan apa ya? Bisa dibilang lo ikut mewadahi. Ikut. Bersama Tapi ini not the Spider-Man-nya ya. yes. Kira-kira gitu lah. Karena kalau dia meeting kayak gini capek, Bos. Iyalah, bro, ini aja gue udah ngap gila loh. Iya. Ini sejam loh. Kita udah sejam begini dari tadi. Iya. Berarti lu ibaratnya ikut mewadahi, ikut membantu mereka. Ikut, bro. Nah, kalau bisa dibilang bantuan apa aja sih yang lu berikan Waduh. kepada aparel-aparel itu? Wah, ini berat pertanyaannya. Yes. Tapi memang gini ya. Sebenarnya ide untuk mewadahi ini bukan target pertama, bukan target Yes. awal. Target awal gue adalah just gue menghargai aparel industri jersey di Indonesia. Ya, karya-karya mereka lah ibaratnya ya. Dan gue gue kolektor, gue pencipta jersey gila, sampai akhirnya gue ketemu yang tadi gue cerita, Iya. sampai gue bisa sampai orang yang bisa dapat jersey lengan panjang ini kan koneksinya sudah sangat baik. Betul. Dan mereka sering cerita sama gue. Okay. Mereka sering cerita, mungkin mereka ngeliat figur gue, orang yang bisa membantu mereka. Iya. Dan kebetulan gini, gue kan orang kerja juga, gue part of manajemen di suatu perusahaan, artinya gue memanage orang, memanage kerjaan, dan banyak knowledge yang gue dapat dari situ. Kalau gue lihat ke teman-teman aparel ini yang rata-rata memang UKM ya. Iya, betul. UMKM. Dan mereka muda-muda gitu di bawah gue umurnya. Mereka punya idealis tersendiri buat berbisnis. Mereka mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dengan mengeluarkan modal yang besar. Gitu, belum tentu cuannya balik lagi. Artinya, wow, mereka tuh nggak kayak gue gitu loh. Maksudnya mereka tuh hebat gitu. Dan gue harus support mereka. Supportnya artinya gini, karena ternyata di faktanya pada saat gue bercerita sama gue, banyak kasus-kasus sering terjadi buat mereka. Gue kasih contoh yang gampang, misalnya kayak PSMS Medan yang 2018. Gue sering main lah sama DJ Sport. Mungkin teman-teman yang nonton video gue juga sering lihat ada si Dimas itu. Dari yang gue dengar bahwa dia tuh kena kasus di PSMS, padahal yang kena kasusnya harusnya PSMS, tapi dia sebagai vendor, sebagai aparel, pihak kedua juga terkena akibat gitu. Dan umurnya masih muda itu, yang di umur dia itu gue masih kuliah, bro, masih ngeliatin perempuan, cewek, dia udah berbisnis gitu lah. Ya, tiba-tiba dapat serangan legal seperti itu kan mengerikan ya sebenarnya. Betul. Lu akan kaget dengan kejadian seperti itu, artinya. Dan dia nggak cuma satu orang dia doang, ada beberapa brand yang lain diperlakukan secara tidak adil. Yes. Dan menurut gua ini harus dicari solusinya nih, biar industrinya tetap maju, biar orang nggak keluar masuk di industri bolak-balik terus, mati hidup, karena sudah ada beberapa brand yang gue tahu udah mati ya. Mati. Betul. Jadi artinya harus ada satu wadah. Mungkin awalnya sebuah komunitas dulu. Betul. Nanti kita pikirkan mau sebesar apa wadahnya ini berjalan. Dari situ kita mewadahi mereka, berangkat bersama-sama, nggak cuma dari ngomongin sisi legal, tapi dari sisi manajerial, dari sisi kualitas. Karena memang gue faktanya, yang kayak tadi gue bilang, nggak semuanya bagus ya. Nggak semuanya bagus. Apalagi nggak gue bahas, udah pasti itu kurang bagus gitu. Jadi memang mereka harus sama-sama maju gitu. Iya, benar. Harus sama-sama maju. Jadi itulah makanya gue ada bikin grupnya namanya Aparel Indonesia Maju. Kalau gue bilang ke mereka, memang abang mau ngapain sih di sini? Oh, gue mau bikin lu berangkat ke Eropa, mengikuti pameran activewear di Eropa sana, di Jerman sana, dan ada booth kalian di situ. We are Indonesian, man. Dan kita tahu Presiden kita adalah orang yang mensupport UMKM ya, dan mereka adalah UMKM. Jadi sangat mungkin kita bisa berangkat ke sana, sangat mungkin kita bisa setidaknya bersaing dengan brand-brand Eropa, brand besar yang sudah maju duluan. Tapi tetap kita harus siap. Sampai ke sana kan
bisa beli tiket kelar kan, tapi nyampe sana lo udah pameran tiba-tiba ada yang mau beli lo nggak mampu kan lucu juga. Benar. Artinya harus siap. Nah disitulah wadah ini berkembang, dan ini wadahnya nggak cuma hanya ngomongin organisasi, tapi ya sharing kebutuhan, cari vendor yang bagus seperti apa, jahitan yang bagus seperti apa, ada ide apa, atau ada kena penipu apa di sana, tukang tipu, semua tuh bisa jadi sharing yang baik. Harapannya sih semuanya positif sih, Gep, intinya dari komunitas yang kita bikin ini. Dari Equinox itu sendiri ya? Seperti itu, guys. Yang bergabung udah ada berapa sih Equinox sekarang, saat ini? Sebenarnya kalau dibilang anggota itu udah hampir 140 ya. Wow. Cuma yang secara resminya, secara kita ini secara organisasi belum ada sampai sejauh itu, tapi yang nanti akan masuk menjadi anggota resminya 140. Itu semua dan semua itu dan yang di dalamnya nggak cuma jersey aja. Memang awalnya kita awali dari aparel olahraga, jersey ya. Tapi ada sepatu, sarung tangan kiper, tas, sampai ya banyak lah, sampai bola itu pun ada di situ. Makanya Equinox itu artinya asosiasi aparel dan peralatan olahraga di Indonesia. Nah, ini gue bahasa Indonesiakan ya. Yes. Berarti nggak cuma untuk jersey aja, tapi untuk bakal ada sepatu dan semua yang berkaitan dengan aparel olahraga dan peralatan olahraga di Indonesia dan UMKM ya. UMKM. Yang kita kejar itu UMKM dulu, karena disitulah grassroots-nya dari negara kita ini kan, berangkatnya dari betul seperti itu. Dan kalau untuk Equinox kan sempat ada store-nya juga ya di itu jasa learning project lah. Iya benar. Kalau berubah-ubah ya part of pembelajaran. Betul. Gue setuju soal itu. Kan 2019 ya ada di Shopee, membawahi ada beberapa aparel dan sebenarnya hype-nya dapat ya sebenarnya, dan pengennya lebih besar lagi pasti dong. Nah, kita tunggu aja. Pokoknya yang gue lihat itu kan 2019 itu dia Liga 3 Jatim waktu itu awalnya. Iya, betul. Core-nya Liga 3 Jatim. Terus ya pelan-pelan. Ya learning point. Iya, menurut gue untuk trial and error di awal nggak apa-apa. Gitu. Jadi masih salah bener itu masalah nanti gitu, belum tahu, berproses aja belajar gitu. Satu-satunya masalah gue dengan Equinox adalah jersey paling gede lebarnya cuma 56. Tolong ya para lokal, tolong lah. Itu suatu pembahasan loh. Maksudnya kadang kita juga harus memasukkan opini dari konsumen buat mereka dengar ya. Iya betul. Kayak sama seperti sizing itu tuh masih isu loh. Sizing yang nggak sama itu masih isu sampai sekarang. Dan memang masih PR kita untuk menyatukan suara ya. Iya benar. Karena kalau bahkan di luar Equinox pun perbedaan size itu masih banyak. Masih terjadi. Jadi kalau gua ambil contoh aparel juara itu double XL-nya itu di gua lebar. Lebarnya itu 60. Lu beli yang mana? Yang replika atau yang... Gua beli replika sama SD. Tapi belum di-review. Tidak sempat. Itu udah hands up ya. Maksudnya mungkin ada internal dari juara yang tidak mensatu visikan dengan vendor-vendor. Mungkin aja asumsi. Nggak tahu, bisa salah. Atau mungkin patokan mereka adalah brand luar. Mungkin. Ya kan? Ada yang tahu. Terus ada lagi ini nih. Persis Solo. Gua harus pakai 4XL. Waduh. Dan itu masih ngetat di gua. Sementara gua pakai 2XL-nya Persija, lega di gua ini. Apa yang salah ya? Apakah memang harus satu visi sih. Betul. Harusnya nanti dari organisasi kita ini menelurkan hal-hal yang seperti itu ya. Dan tapi menurut gua gini, untuk menjadikan satu suara seperti itu tuh bukan perkara yang mudah. Benar. Karena kita menyangkut banyak kepala, menyangkut banyak kepentingan dan segala macamnya. Jadi percayakan saja, biarkan waktu yang menjawab. Betul. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa satu suara seperti itu. Itu menurut kita. Kita lihat aja nanti. Karena menurut gua standarisasi itu cukup penting lah ya. Penting. Untuk industri seperti ini ya. Karena kayak di Jerman, di Jepang sana tuh ada asosiasi aparel olahraga. Namanya tuh JASPO. I see. Tahu. Dengar kan ya? Pernah. Iya, jadi JASPO itu asosiasi aparel juga, bahkan mereka menstandarkan semua yang masuk dari luar. Dan ada juga brand Jepang sendiri yang made in Jepang, yang brand asli Jepang malah nggak masuk di JASPO. Itu segitunya loh. Iya. Segitunya. Jadi ya bayangkan quality controlnya mereka, standar tingginya seperti apa. Jadi kalau nggak salah, kalau lo melihat jersey
klub-klub Jepang tuh ada beberapa yang ada tulisan Jaspo. Iya, betul. Tapi kita tunggu tanggal mainnya aja, ada Equinox di belakang masih di asing. Mantap. Equinox itu kan artinya garis khatulistiwa, iya bukan sih? Ekuator itu. Ekuator ya? Orang juga ada yang bilang ini kayak tempat dugem gitu kan. Ya, gue maksudnya gini loh, Gip. Wow, itu aneh ini sekali. kan kepalanya banyak ya? Iya. Ya, kan bukan gue pengambil keputusan juga kan. Artinya kalau memang itu bagus, mereka pada senang dengan namanya, ya, nggak apa-apa. Kebanyakan dari mereka bukan orang Jakarta, akan sadar tuh kalau karena gue orang Jakarta sadar kan. Tapi gue nggak akan mengintervensi sejauh itu. Dan namanya not bad, gampang diingat ya sudah. Gitu. Artinya apa sih? Equipment organization. Bukan. Equipment. Gue lupa kalau ini English. Kalau ini equip. Akan ada di tulisan di bawah ini. Iya. Di sini. Ini tulisannya nih. Itu dia. PR untuk ngedit. Yeah. Oke, jadi itu emang dari sebuah inilah ya, sebuah singkatan gitu ya namanya. Dari sebuah singkatan. Oke. Nah, kita udah ngebahas tadi tentang Equinox brand nih. Kalau ada nggak sih jersey yang menurut lu berkesan, kan tadi udah ada yang dibahas ya. Kalau apparel yang menurut lu masih jadi ini nih favorit gue nih, brand ini adalah favorit gue. Lu ada nggak sih kayak gitu? Susah gitu. Ada nggak? Susah. Semua gue suka, bro. Sangat diplomatis. Ya. Tapi kalau dibilang bagus karena rapi sih masih Riors sih kalau menurut gue. Yeah. Riors. Tapi ya gue nggak menyampingkan brand-brand yang udah besar Ada Spek, ada League, ada apa yang baru Mills. Ya. Setidaknya mereka sudah harus di atas lagi lah ya, dari sisi kualitas, harganya mereka juga bisa lebih tinggi, ada juga terjangkau juga. Benar. Jadi kalau soal kerapihan memang yang atas tadi juga oke, tapi kalau yang di teman-teman gua yang gua kenal UMKM sejauh ini kalau soal fit yang baik, yang masih menurut gue paling oke itu masih Riors ya menurut gue ya. Tapi yang lainnya juga beda tipis di bawahnya lah, saling mengikuti lah, berlomba-lomba untuk membuat yang terbaik lah. Betul, karena ini kan balik lagi, ini kan masalah selera ya. Iya. Adalah hal yang tidak menarik bisa kita mendebatkan hal soal kalau selera. lo suka ini ya udah gitu. Sama aja kayak kita ngomongin Messi sama Ronaldo sampai kapanpun nggak akan kelar itu obrolan kan. Mau bubur lu diaduk mau enggak, kita nggak ada yang peduli, bro. Yang penting enak. Ya kan, itu adalah perdebatan yang menurut gua nggak perlu. Benar sih, selera kan. Cuman kalau untuk saat ini lu menganggapnya Riors, ya karena dari segi kualitas ya. Dari segi kualitas, fit sih. Makin kesini gue makin suka sama fitnya. Oh ya, Instagram ya. Nah, untuk aparel yang sedang berjuang nih di dalam Equinox UMKM ini, apa sih masukan lo yang paling sering lo sampaikan buat mereka tuh apa sih? Apakah dari segi produksi kah? Apakah kapasitas produksi bahan atau apa sih? Aduh, itu banyak banget sih, Gip, karena PR-nya juga banyak, dan yang namanya sebuah organisasi kan intinya bagaimana memberikan profit atau benefit buat anggota-anggotanya ya. Ya memang banyak dari mereka juga mengejar benefit masuk ke Equinox, misalnya mereka bisa support tim liga. Tim liga, ya. Itu satu, artinya dia juga mau brandnya mereka naik, penjualannya mereka naik. Ya oke, gue tidak masalah, kita coba bantu. Tapi yang jelas secara kualitas juga harus kita tekankan. Memang sempat ada bukan wacana sih, memang lagi arah ke sana. Kita juga mau mengedukasi mereka atau menaikkan standar mereka. Kita pernah bikin event ya tahun lalu ya, tahun ini karena pandemi kita nggak jadi. Udah ada rencana banyak. Tahun lalu itu kita bikin event, kita panggil QA, quality assurance-nya pabrik-pabrik yang megang brand-brand besar. Misalnya, ya kita bikin acara, nih foto-fotonya gitu, nanti bisa lihat. Jadi di sana ada orang-orang yang menurut kita mumpuni mengedukasi teman-teman yang UKM gitu, dengan pengalamannya dia yang megang brand besar seperti Gap, H&M atau Under Armour. Setidaknya mungkin kalau secara mesin pun belum mampu ya, karena nggak bisa disamain ya mesin garment besar gitu dengan home industry. Tapi setidaknya konsep berpikirnya, cara berpikir kualitas yang bagusnya itu bisa ditularkan ke teman-teman ini. Dan macam-macam lah, sampai
alat-alat apa, vendor yang bagus seperti apa, macam-macam lah. Itu PR-nya tuh masih sangat banyak lah. Intinya bagaimana caranya memberikan benefit ke semua anggotanya. Oke. Kalau dari untuk misalkan konten-konten media sosial gitu-gitu, itu ada juga. Ya kayak tadi itu bisa juga nyambung ke penjualan ya pada akhirnya ya. Betul. Dan kita juga karena pandemi ini ya mau nggak mau kita berbicara lewat webinar deh. Waktu itu gue bikin webinar, gue pakai topeng-topengan juga ya biar seru gitu kan. Dari situ juga kita menjaring bahasanya. Iya. Menjaring. Ada pilihan turn off kamera loh. Setelah dipikir-pikir. Menjaring yang belum gabung, kita waktu itu sempat panggil semacam konsultan branding. Apa sih baiknya ya beliau nggak langsung ngomongin caranya seperti ini. Cara seperti ini nggak ngomong ke 50 brand sama semua lagi jangan. Iya, betul. Jadi masing-masing brand itu kan juga harus punya arah nih mau kemana nih, apa kayak yang udah 2 brand yang kita bahas aja kan mereka punya cara masing-masing gitu ya. Jadi ya harus punya unique selling point. Lo harus punya, dan lo juga harus, ya itu brand lo harus kembangin gitu. Kita bisa bantu tapi kita nggak bisa ngasih arah yang bener tuh seperti apa. Tapi kita juga punya tolak ukur nih seperti brand-brand Eropa. Makanya gue sama Gibran bikin konten mengenai brand-brand Eropa. Betul. Seperti itu. Iya benar juga sih ya. Seenggaknya kan kita nggak ngasih cara yang benar, tapi kita ngasih kerangka berpikir mereka biar bisa menemukan cara yang terbaik untuk masing-masing brand. Karena itu brand mereka sendiri ya. Mereka bertanggung jawab sama yang mereka punya. Oke. Nih kalau kita kalau ngeliat di sini ya, jersey itu banyak banget. Ada berapa sih? Waduh. Sebenarnya kalau ada yang nggak gue jual, mungkin kita nggak bisa masuk ke ruangan ini asal. Enggak. Tolong gitu tiba-tiba. Ya mungkin kalau yang sekarang eksis mungkin 300-400 mungkin ada kayaknya. Wow. Gitu ya. Dan itu bisa jadi nggak cuma jersey klub, karena banyak teman-teman yang ngirim jersey lasernya mereka, koleksi-koleksi teamwear-nya mereka, gitu kan ya. Instead of gue dapat jersey baru ya gue coba bantu mereka gitu. Ya, ke follower yang gue ada lah ya gitu. Cara-caranya seperti itu ya, dipakai, di unboxing. Ya kalau memang mau beli silahkan kesini dan mereka sampai sekarang ya masih percaya lah sama apa yang gue bikin lah. Benar. Kalau lu tuh jersey lu pakai buat keluar, misalkan ke mall, kemana? Gue adalah orang yang seperti itu. Yes. Kita satu pikiran. We are that kind of person ya. Dan meskipun jersey itu panas atau bikin bau naga gitu kan. Tapi kan itu bagian dari fashion. Bagian dari fashion, dan itu ya keren bro. Keren. Lebih keren lagi jersey yang nggak ada yang punya. Betul. Ini jersey ada tanda tangan pemain. Iya benar. Kita udah tahu lah level-levelnya tuh kayak apa lah. Punya pengalaman unik gak sih pakai jersey di tempat umum? Karena gue punya ya. Gue pernah pakai jersey Persipura di kampus atau stasiun Pondok Cina, ada orang dari timur, dari Papua. Hei mas, ayo Papua, saya Persipura. Gue langsung halo mas. Ya ternyata bisa buat jadi persahabatan. Betul. Menjalin persahabatan ya. Gue itu udah beberapa kali dapat pengalaman kayak gitu di kereta pakai baju Fiorentina, ditegur Mbak. Mas, ayo dong gabung Viola Indonesia terus gitu. Cara ajakan apa ini gitu gue? Ya tapi banyak ya. Boleh. Karena jersey itu ya seperti melambangkan identitas ya. Identitas. Betul. Di situ lah kerennya kita pakai sebuah jersey. Yes. Karena menurut gua ya, kalau orang-orang kan bilang ngapain sih pakai jersey ke tempat. Ini kan sama kayak fashion ya. Untuk apa orang-orang Indonesia pakai parka di Indonesia? Bro, panas bro. Kalau lagi di gunung. Sama kan kayak gini kan? Ya kan? Ngapain pakai parka? Atau kayak orang-orang Indonesia yang streetwear kan banyak yang pakai jaket-jaket tebel ya. Sama aja sebenarnya. Ini kan masalah ya bagian dari hobi ya. Karena kan? Kita kolektor. Dan gue memang selalu bagaimana caranya jersey itu gue pakai ya. Meskipun sekarang makin banyak makin bingung gimana makainya kan gitu. Tapi karena kayak gue tuh suka bikin gue lari sore segala macem, bisa digilir gitu, dan gue percaya kalau mereka disimpan begitu aja nanti lembab kena jamur. Betul. Mendingan gue harus dikeluarin dicuci dengan gue pakai lari segala macem. Kalau memang gue nggak bisa pakai buat jalan-jalan. Bener. Karena lebih sakit ketika rusaknya itu disimpan daripada rusak. Sebel kan? Betul. Jadi mendingan dicuci. Tapi kalau tadi lo nanyain soal pengalaman paling unik. Sebenarnya kalau soal unik mungkin banyak, tapi yang mungkin unik dikit baru-baru ini tuh ada tuh gue tuh kemarin diundang ke
ke salah satu opening store and workshopnya apparel lokal ke Sragen gitu ya. Waktu itu kan ada DJ Sport nih buka store. Jadi suatu saat gue tuh ada bikin konten, satu momen gue bikin konten di YouTube, gue main ke store itu lah biasa lah ya, normal. Jadi setelah gue selesai ini kan store itu kan terbuka buat umum. Ucuk-ucuk datang lah, ada satu keluarga, pakainya sepertinya keluarga mampu lah ya, dari mobilnya datanglah ibu sama anaknya mungkin seumuran lo gitulah, udah agak berumur. Terus gue ngomong ya, gue cuma terus ya gue sambil duduk di situ, ada kursi kan, waktu itu gue masih Faris Taufik tuh, duduk ngobrol. Bapaknya keluar juga dari mobil, ternyata mereka ini adalah keluarga dari Jakarta yang lagi liburan ke Solo nih ceritanya. Terus lagi lihat baju gitu, dia mau beli apa, tiba-tiba bapaknya bilang, saya mau dong nyari jadi anaknya memang mau beli Persis Solo. Ya kayak konsep gue tadi, jalan-jalan keluar kota bawa pulangnya jersey lokalnya itu gitu ya. Persis kayak gitu. Jadi bapaknya tiba-tiba bilang, saya mau yang lengan panjang dong. Gitu. Ngomong sama adminnya. Gitu. Terus adminnya bilang gini, lengan panjang pak. Lengan panjang yang mana Persis Solo pak? Iya, yang itu nunjuk ke gue. Gue memang pakai lengan panjang bro. Terus tangkap basah gitu kan. Gue ketawa-ketawa aja. Iya. Maaf pak, cuma satu yang itu aja. Terus dia orangnya kayak langsung, ya udah, langsung masuk mobil. Tapi gini, maksudnya yang mau gue sampaikan, ternyata lengan panjang itu ada pasarnya. Selalu. Bahkan apalagi kalau dilihat bagus gitu ya. Yes. Dan ini orang tua loh, bapak itu orang tua loh, bukan anak-anak muda yang gila jersey kayaknya. Anaknya yang gila jersey. Jadi ngelihat ternyata lengan panjang itu bisa ada marketnya gitu. Itu unik tuh, kejadian unik. Benar, karena lengan panjang itu kan sekarang yang jual secara benar-benar kan cuman PSIS ya. Sama ini tim nasional juga akhirnya mengeluarkan jersey versi lengan panjang. Menurut gue sih pasarnya bakal ada ya. Jadi tetap ada. Nggak ada salahnya bikin, tapi ya mungkin kuantitasnya nggak usah banyak-banyak. Kan masih testing the water juga, kita belum tahu. Tapi pun gini, satu poin yang mungkin harus karena kita kolektor ya. Yes. Artinya terlepas dari memang ada lengan panjang ya, pastikan satu aja pemain memakai jersey lengan panjang. Betul. Dicari aja satu aja yang mau, karena itu akan menambah daya jual juga. Iya. Karena gue sempat bikin semacam riset kecil ada di IG. Pas gue tanya-tanyain pelaku jersey lama ya, jersey bola lama, kenapa lu pengen punya lengan panjang? Karena mengikuti pemain kegemarannya dia. Apalagi kan yang fansnya MU kan dulu banyak banget kan. David Beckham kan selalu lengan panjang ya. Kira-kira seperti itu. Iya. Benar. Kira-kira seperti itu. Iya sih, benar. Nah, sekarang gue mau menanyakan soal harga yang menurut lo ideal. Waduh, susah pertanyaan lo. Kalau nggak sebelum ke situ ya. Untuk supporter version deh. Oke. Gimana menurut lo harga untuk pasar kita nih? Sebenarnya menurut gue sih di bawah 200 atau kepalanya di depan 1 itu udah oke banget sih menurut gue sih. Itu 100 ya. Karena gue sedikit tahu cost of sales, cost of production ya. Gue sedikit tahu ongkos pembuatannya, tapi kan itu bukan hal yang harus konsumen ketahui ya. Iya, betul. Lu ngomongin apa sih? Lu ngomongin bisnis atau ngomongin jersey? Kan lu lagi ngomongin jersey gitu. Betul. Ada orang yang gue sering baca, jersey gini mah bikinnya cuma segini. Ya bikin aja sendiri. Lu kan nggak berbisnis. Ini kan orang mencari cuan. Salah nggak mereka mencari cuan? Betul. Kalau nggak mereka cari cuan ya mati. Gitu aja. Benar. Mati. Benar sih, di bawah 200.000 ya? Sebenarnya di bawah 200.000 itu masih oke lah. Maksudnya, betul. Ya ada sih yang jual 175 ya, tergantung sebesar apa klub itu. Tapi gini loh, balik lagi. Supporter fashion itu sesuai namanya, supporter version. Artinya supporter bisa beli. Di Indonesia kan seperti itu ya. Jadi jangan mahal-mahal. Betul, gue setuju. Jadi, dan supporter fashion itulah alat edukasi terbaik untuk melawan jersey palsu, KW. Betul, karena ya meskipun kita berdua punya pengalaman dengan jersey KW, itu yang menjembatani kita ke
industri ini. Iya benar. Dan memang pemain-pemain jersey itu banyak penjual jersey KW pada faktanya. Banyak, iya. Mereka ngaku. Cuman kan supporter versionnya tetap dibutuhkan untuk menekan pasar KW tersebut. Benar. Jadi ya spesifikasi menurut gua nggak usah terlalu tinggi. Yang penting harganya bisa terjangkau. Ya. Dan dipastikan mereka bangga bahwa yang dia beli itu adalah original. Iya. Tapi mungkin satu ya Gip ya, maksudnya kayak terlepas dari statement gua tadi di bawah 200 itu adalah harga paling masuk dan paling fair untuk supporter fashion. Ada juga menurut gua supporter fashion adalah bisnis yang paling tidak menguntungkan. Iya. Menurut gua. Maaf ya, gua nggak ada maksud ngomong apa-apa, tapi gua ngomong ini dari kacamata bisnis. Masuk akal. Supporter fashion itu adalah yang tidak menguntungkan. Jadi teman-teman, poin saya yang di sini yang beli supporter fashion artinya klubmu itu sudah sangat menghargai kamu dan ingin menggandeng kamu untuk membeli jersey originalnya. Betul. Setuju. Karena bisnisnya masa sih? Bener. Betul. Udah gitu, yang beli kan banyak banget. Artinya lo harus punya SDM yang banyak buat ngurusin itu. Betul. Makanya gue bilang, supporter fashion itu sebenarnya bisnisnya yang paling tidak menguntungkan. Ya, karena ya buat kita sebagai kolektor, barang itu kurang menarik. Karena kita akan memilih minimal level replika. Paling tinggi lah, atau replika atau yang paling tinggi lah. Iya benar. Tapi ya itu tadi ya, lo berterima kasih banget sama klub lo, peduli sama lo. Ada lo klub yang nggak peduli, yang ngejual aja juga ada kan, bayangin kan. Ada, benar. Jadi itu udah oke. Udah artinya klub itu sudah mendukung kalian gitu loh. Sudah ayo. Dan mereka bukan ngomongin butuh duit doang ya. Mereka harus menjalani industri ini. Kalau nggak dari mana lagi? Lu aja kadang tiket harga 30.000 udah mahal, udah marah-marah, udah langsung demo gede-gedean. Benar. Itu betul sih. Nah, kalau untuk replika misalkan atau untuk player issue, range harga yang menurut lo pribadi deh. Kalau gua pribadi aja, menurut gua 300 itu udah pas. Udah pas ya? Untuk ukuran orang kayak gua tuh 300 udah pas. Sebenarnya memang 300 itu jangan sampai 400 kali ya. 300-400 itu udah oke sih sebenarnya buat klub yang kadang kita juga harus ngeliat ini klub apa nih kan gitu kan, ini klub apa dulu nih, fansnya gede nggak nih, ada pemain hebatnya nggak nih, gitu ya. Jadi ya kadang gua bukan kecewa sih, kadang gua mempertanyakan tim yang baru kemarin sore, maaf nggak ada maksud menunjuk dan gua nggak akan nyebut siapapun itu, tiba-tiba jual harga jersey 350, 375. Ya sebenarnya sah-sah aja sih. Sah-sah aja bisnis kalau mereka mencari mau. keuntungan Normal, apalagi mereka tahu marketnya mereka tuh mampu, ya silakan gitu kan, ya udah. Tapi ya kadang balik lagi, kadang kalau harga ketinggian tapi kualitasnya kerendahan, ya itu kan yang kita khawatirkan akan membuat si pembeli jadi kecewa. Terus kayak udahlah ini tim ternyata kayak gini dan bisa berdampak buruk pada yang lain. Betul. Mudah-mudahan itu klub yang ngasih ke reviewer kayak kami nggak maksa biar kita ngomong yang bagus. Betul. Benar. Semoga tidak terjadi seperti itu. Semoga. Kalau kayak gitu mendingan kita beli aja deh, nggak usah dikasih-kasih. Kita beli aja karena beli kan jadi bebas kan. Betul. Opini gue kan. Iya. Benar. Iya sih. Karena kalau menurut gue ada hal yang harus mereka perhatikan karena kayak siapa target utama pembeli mereka. Betul. Terus pendapatan UMR di daerahnya. Itu harus sangat diperhatikan menurut gue. Ya kan ada yang menentukan harga menurut gue tidak sesuai dengan daerahnya. Betul. Iya benar. Berarti tapi memang mungkin kalau memang ada yang begitu biasanya mereka kasih harga supporter versionnya juga. Yang lain itulah biasanya backupnya lah. Menurut gue sih supporter version meskipun bagi klub tidak menguntungkan ya untuk saat ini masih harus dilakukan di Indonesia ya. Karena daya beli belum terlalu tinggi. Barang KW masih sangat mudah. Itu dia sih. Nah, kalau si Equinox ini ngasih kayak mungkin edukasi apa gitu untuk menghindari terjadinya pembajakan, itu lu ngasih nggak sih ilmu ke mereka? Sebenarnya gue nggak bisa ngomong secara kolektor ya untuk isu-isu seperti itu ya. Boleh dia gue kasih komen secara kolektor, tapi kita ngomonginnya secara organisasi, secara profesional. Yang pastinya kalau namanya profesional, kita tahu yang terbesar di dalam industri ini adalah klub sepak bolanya itu sendiri ya. Klubnya nggak ada yang lebih besar dari yang lain gitu ya. Artinya mereka lah yang paling pertama punya peran untuk
menjalankan sisi profesionalisme itu sendiri. Yeah. Artinya gini, kalau kita kerjasama dengan aparel ya kontraknya harus diperjelas dong. Iya, Ya, betul. Klubnya jangan ngebajak internal. Yeah. Pasti pernah denger dong ada kejadian-kejadian kayak gitu. Pernah ada. Atau misalnya mengemasnya penjualannya secara profesional, kenapa mengurangi pembajakan, Yes. menawarkan dengan adanya supporter fashion dengan Yes. harga tertentu, siapa yang ngatur penjualannya itu juga secara profesional mengurangi pembajakan. Betul. Lalu juga sampai edukasi ke fanbase-nya seperti apa nih, benar. ketersediaannya siapa nih yang bisa menjamin supaya semuanya dapat, supaya orang nggak berlari untuk membeli baju KW-KW-nya lagi. Tapi kalau soal pembajakan misalnya di tempat jual KW segala macam ya itu tadi sih sebenarnya supporter fashion dengan misalnya menggandeng pedagang-pedagang kaki lima segala macam, uangnya dikasih ke mereka. Itu tadi gue juga masuk dengan urus cerita kenapa supporter fashion itu paling tidak menguntungkan gitu, karena bisa ngebagi ke keuntungannya ke beberapa, ke klub harus dapat, ke vendor jersinya juga harus dapat dong, ke pedagang kaki limanya juga. Jadi ini memang sangat-sangat sulit dan baku hantamnya itu tinggi sekali gitu. Dan gue tahu itu, makanya tadi gue state bahwa itu tidak paling tidak menguntungkan, tapi makanya balik lagi lu yang di rumah yang seneng sama klub lu, ayolah belinya original aja gitu. Jangan stop beli KW, udah ada supporter fashion, udah ada murah. Kalau lu mau nabung dikit, toh tim lu kan pasti 1 tahun ngeluarinnya tiga jersey lah ya, 3 desain jersey ya lu bisa nabung lah, ngurangin rokok lah, atau pakai kartu kreditnya nyokap lah kalau ada, atau ya banyak cara lah, atau beli minuman penyegar yang waktu itu tuh dapat ini kayaknya dapat nih, seger banget itu minuman, banget dapat jersey, kan kita nggak ada yang tahu, banyak cara, giveaway juga banyak kok yang mau ngasih gitu. Nah, aduh pas banget nih ngebahas giveaway. Lu setuju nggak sih kayak giveaway di YouTube ini kita di luar jersey ya? Kalau gua pribadi, gua jujur gua nggak begitu setuju, karena gua ngelihat salah satu YouTuber yang ngebahas sepatu. Karena dia membuat giveaway, isi komennya jadi nggak ngebahas jersey-nya. Itu sepatunya. Iya, nggak ngebahas sepatunya. Jadi siapa kali Instagramku ini nih. Wow. Kalau lu gimana? Pada akhirnya sih gini ya, kalau kita ngomongin YouTube, yang keras gua nggak pernah giveaway di YouTube. Nggak tahu kenapa. Gua juga mungkin lu bilang ya abang follow viewernya nggak banyak, ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya gua bagi-bagi giveaway di Instagram udah berapa kali gitu. Dan ternyata peminatnya tuh nggak ini ya, nggak naik. Malah makin turun. Karena memang udah terlalu banyak ya. Iya. Bahkan ya gue pernah saking bosannya dengan giveaway, tapi gue ngerasa sudah harus bikin giveaway. Gue bikin giveaway itu pengennya yang beda. Jadi gue bikin waktu itu gini, Bang Spidey akan memberikan jersey satu tim. Oke. Jadi gue bikin satu tim, gue dapat sponsor dari aparel lokal. Itu satu timnya kita kasih 10 piece lah waktu itu. Kita anggap 10 piece ya. 10 piece itu ya jersey futsal atau apa ya, kalau memang mau lebih ya lo beli lagi aja dengan harga murah kan gitu kan. Menarik. Dapat 10 jersey gitu. Tapi gue memang bikin sesuatu yang nggak tahu sulit atau enggak. Ya lo bikin video, lo request gitu, kenapa gue harus memenangkan ini kan gitu. Gue bikin naratifnya dengan contoh video gitu. Ya yang menang ada gitu, tapi yang ikut dikit gitu. Artinya gini loh, artinya orang terlalu difasilitasi dengan kemudahan seperti ini, tapi value-nya nggak ada gitu. Artinya di follow, dia nggak menang, di unfollow. Biasanya begitu. Jadi menurut gue, enggak lah ya, kayaknya udahlah, nggak perlu bikin gitu ya. Perlu lah sesekali untuk fun-fun aja, tapi nggak jadi bikin buat menarik massa gitu. Jangan dijadikan konten tetap. Iya, biarkan konten yang lain yang menarik massa gitu. Kira-kira. Menurut gua sih. Betul. Setuju. Nah, itu tadi pendapat lo soal giveaway. Nah, kalau untuk tren jersey di Indonesia, dari tahun berapa ya? Dari tahun 2015 kali ya. 2015. Sublime itu menjadi tren. Udah mulai bosan gak ya sama yang namanya Sublime? Iya sih. Ya? Sama ya berarti lo ya kayak gue ya. Apa sih menurut? Iya, menurut gue udah terlalu banyak yang bisa, dan dieksplornya pun sudah terlalu banyak. Nah, menurut lo apa nih yang bisa Aparel lakukan? Apakah
apa tadi namanya bahan atau apa? Ya, oke, paham. Jadi gini, sebenarnya nggak ada yang salah sama Sublime ya. Yes, nggak ada. Itu adalah teknologi yang sangat memungkinkan semua orang mempunyai desain yang sesuai dengan hatinya. Itu adalah alat yang memfasilitasi hal tersebut gitu loh. Betul. Dengan kemudahan produksinya, dengan kecepatan produksinya, dengan output hasil jadi yang paling maksimal. Betul. Gitu ya. Itu paling benar sebenarnya. Tapi karena semuanya sudah bermain, karena gue tahu pertanyaan Gibran terjadi karena lo kolektor gitu ya. Gue kolektor. Iya benar. Apalagi gue mengayomi teman-teman industri, pemain pelaku industrinya gitu. Makin puyeng lagi, tapi gue nggak mungkin bilang ini salah. Gitu. Iya, nggak bisa. Silakan gitu. Tapi gue coba pelan-pelan ngajarin bahwa gini, pada akhirnya si Sublime itu juga menjadi elemen yang high cost. Iya. Jadi penambah cost nih. Oh. Nah, balik ya, nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah. Betul, nggak ada yang salah. Tapi kalau lo bukan mempermainkan ya, menggunakan merecycle formula yang sama atau kreatif lah ya. Iya. Kreativitasnya kayak misalnya jersey yang lo pakai ini itu kan nggak ada sublimannya kan. Iya, ini kan mainnya di potongan. Iya, mainnya di potongan. Ini juga. Iya. Akhirnya ini Elastico nih udah yang sadar bahwa Sublime is not the main thing again kan gitu kan. Nah, jadi semakin mereka tidak memakai Sublime, semakin kreatif lah mereka itu. Betul. Ya. Tapi untuk yang makan atau cuannya itu dari custom, Sublime memang tetap jadi salah satu gitu. Ya. Tapi gini, makin kesini tuh kita suka diskusi bahwa ayo lo sudah saatnya punya teamwear. Karena apa? Lo contoh aja nih video yang gue bikin sama Gibran di saat mereka menjual teamwear di depannya kan langsung teamwear kan? Betul. Artinya teamwear itu adalah sumber pendapatan juga. Yes. Memang teamwear kekurangannya adalah teamwear tidak bisa membuat seaneh-aneh yang udel kita. Betul, gitu kan? karena harus mengikuti selera orang. Tapi itulah tadi, lo besarkanlah brandmu, ada akhirnya teamwear lo akan dibeli. Betul. Gitu. Pada saat lo lihat keren, teamwear apa aja, orang suka dengan brand lo. Makanya, jadi kita kurangi aparel yang dilihat kemampuan, capability-nya karena hanya bisa membuat Sublime atau custom jersey. Yes. Tapi buatlah konsumen itu tahu bahwa lo adalah active wear atau aparel olahraga yang bisa membuat perlengkapan olahraga. Betul. Itu yang paling penting menurut gua ya. Silakan setuju nggak setuju ya terserah. Itu kebebasan lagi untuk brand masing-masing untuk mengembangkan ide mereka. Betul. Kalau mau Sublime terus ya silakan, nggak salah. Banyak sebanyak yang mau kok. Yes. Itu kira-kira. Oke, itu aja ya, karena sebenarnya kita masih pengen ngobrol tapi baterai sudah kedap-kedip. Jadi pokoknya itu obrolan kita soal aparel. Terus awal mula seorang Spidey bisa menjadi seorang sama industrinya ya. Industrinya. Mudah-mudahan lah. Semoga menjadi lebih baik ke depannya. Dan kita pengen ngelihat aparel Indonesia juga bisa bersaing di luar negeri. Di luar. Mimpi gue secara pribadi pun seperti itu. Gue pengen ngelihat mereka ada di luar negeri. Iya, itu. Karena mereka pantas. Betul. Itu dia, kita doakan semoga aparel Indonesia lebih baik. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau suka, ya bebas di like, dislike juga nggak apa-apa. Yang penting subscribe buat ngeliat konten-konten lainnya. Jangan lupa isi kolom komentar juga apa sih yang pengen lo lihat di channel ini. Siap. Gibran Gumilang pamit, Spidey pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes.